Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga perjalanan kalian menuju tempat tujuan tidak ada gangguan ya. Seperti di film ini yang berjudul Trailer Park of Terror 2008. Menceritakan sekelompok orang yang akan melakukan sebuah perjalanan. Saat badai, bis yang mereka tumpangi mengalami tabrakan. Mereka kemudian mencari bantuan ke seorang wanita yang menyimpan dendam bersama kawanannya yang haus akan darah. Akankah semuanya terbunuh atau harus ada yang hidup untuk bercerita mengenai semua itu? Penasaran kan? Yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan menampilkan gadis cantik bernama Norma yang tinggal di sebuah taman trailer Topet Midwest di Georgia. Bosan dengan kehidupannya, Norma berencana ingin pergi dan hidup bahagia bersama pacar barunya yang bernama Aaron. Pretty girl. Namun orang-orang di sana menolak sebab mereka tidak percaya dengan Aaron. Saat ingin pergi, Roach, Sir Sunstein, dan Marvin menunggu Norma dan Aaron sehingga terjadilah perkelahian yang menyebabkan Aaron tewas. Impian hidup bahagia Norma harus gagal. Dia menangis dan menjadi sangat benci kepada orang di taman trailer. Perasaan yang sudah hancur. Norma pergi meninggalkan taman trailer. Namun di tengah jalan, dia berpapasan dengan seorang pria misterius yang tidak dikenal. Tersirat lelaki ini bukan lelaki biasa, di mana dia jelmaan iblis yang menghasut Norma untuk balas dendam. Norma yang kalut pun mau-mau aja dan menerima sebuah senjata. See a girl like you, Bonnie, with shit with the world. People holding you down. Setelah kembali ke taman, Norma menembak jatuh Marvin, Miss Gina, Roach, Steng, dan Larlin, serta beberapa orang yang tidak bersalah. Kemudian Norma kembali ke rumah. Sekarang dia muak dengan kehidupannya. Norma pun menyalakan gas dari beberapa tangki. Lalu dia melemparkan sebatang rokok yang menandakan bahwa dia siap bundir. Suatu hari terdapat sekelompok remaja tanggung bermasalah yang dipimpin oleh seorang pendeta bernama Louis. Dalam satu kelompok ini, Louis membawa beberapa remaja yang masing-masing mempunyai masalah dan kenakalan berbeda-beda. Yang paling dominan yaitu pasangan Alex dan Amber. Lalu ada Bridget si pendiam, Tiffany si paling cupu tapi diem-diem hobinya suka konsumsi narkoboy. Dan terakhir dua orang pria jomblo, Jason dan Michael. Dengan mengendarai sebuah bis, Louis berencana akan membawa mereka ke suatu tempat di mana para remaja nakal ini akan disatukan dan dididik agar lebih baik. Lalu setelah makan siang di restoran, kelompok ini kembali melanjutkan perjalanan. Sekitar sore hari menjelang malam, tiba-tiba hujan deras disertai badai angin turun yang menyebabkan perjalanan mereka sedikit terganggu. Dari bangku belakang Alex maju, lalu duduk di dekat Louis yang tengah mengemudikan bis. Di situ dia kebanyakan bekicot. Ada kata-kata kasar atau sindiran yang membuat Louis jengkel. Saat Louis mulai kesal, kemudinya gagal fokus. Alhasil bis itu menabrak mobil lain yang terparkir di tengah jalan. Louis dan para cowok-cowok gak ada yang ngerti mesin. Apalagi bis itu tidak menyiapkan alat-alat perbaikan mobil. Mau gak mau mereka harus mencari bantuan terdekat. Kebetulan tidak jauh dari tabrakan itu ada sebuah taman trailer yang tidak lain tidak bukan itu adalah tempat tinggal Norma. Setibanya di sana, nampaknya tidak ada orang sama sekali. Tapi nggak lama Norma muncul. Ia pun langsung menyambut Louis dan anak-anak yang lain. Louis menceritakan kronologi bagaimana mobilnya bisa kecelakaan. Di situ Norma sudah mengerti, pasti mereka mau minta bantuan. Dengan senang hati, Norma menawarkan kepada kelompok ini bahwa mereka bisa tinggal dengan catatan tidak boleh meninggalkan kamar sampai esok hari.
Sepertinya ada maksud dan tujuan tertentu yang disembunyikan oleh Norma. Lalu Norma pun mengantarkan mereka ke beberapa trailer untuk bobo. Tapi di situ cewek cowok dipisah, masing-masing istirahat di trailer yang berbeda. Bedroom, but y'all figure it out, I'm sure. There's no way I can sleep here. Kemudian baru aja mau memejamkan mata, cewek-cewek dikagetkan oleh kedatangan Alex yang muncul secara tiba-tiba dari jendela. It's time for you two to leave. What? Now. Semua wanita yang mau istirahat diusir halus karena Alex dan Amber udah gak kuat mau mantap-mantap. Sehingga mau gak mau Bridget dan Tiffany terpaksa pindah bobo ke trailer lain. Sementara itu, Louis berada di sebuah trailer yang letaknya tepat di depan rumah Norma. Di situ dengan sengaja Norma memberi kode-kode rahasia maut untuk Louis. Louis telah berusaha untuk tetap berpegang pada keyakinan agamanya. Tapi cacing beruratnya berkata lain. Louis langsung goyah dan tidak tertahankan ketika melihat Norma berpenampilan begitu aduhai. Yang diharapkan Norma rencananya berhasil. Dengan segera ia menarik Louis masuk ke dalam kamar sehingga mereka dapat mantap-mantap. Sampai akhirnya tiba-tiba wajah Norma seperti robek terkelupas yang mengungkapkan bahwa dia bukan manusia. Kemudian Norma menggunakan kekuatan iblisnya untuk merobek kepala Louis dengan tangan kosong. Nah, siapa Norma sebenarnya? Di masa lalu, Norma lahir di Taman Trailer Topet Meadows di Georgia. Norma menjalani kehidupan yang menyedihkan dengan pemerkosaan dan intimidasi yang terus-menerus. Selama beberapa tahun, Norma tinggal sendirian dengan ibunya yang bekerja sebagai pelacur dan aktris Triple X. Sampai suatu hari ibunya dibunuh oleh Sheriff Keys setelah dia menolak untuk melakukan salah satu adegannya. Yang kemudian Sheriff memaksa Norma untuk menyelesaikan adegan di luar kehendaknya. Peristiwa itu serta kehidupannya selama ini membuat Norma membenci rumahnya dan semua orang di sekitarnya. Dalam hati kecil Norma bermimpi untuk pergi suatu hari nanti. Dan akhirnya Norma bertemu dengan pria bernama Aaron yang direncanakan untuk dinikahinya sehingga Aaron bisa membawanya pergi dari taman trailer. Namun Rothstein dan Marvin membuat mimpi Norma hancur. Kemudian di situ Norma bertemu pria misterius yang memberikannya senjata untuk balas dendam. Tapi sebagai imbalannya, Norma harus memberikan jiwanya. Setelah Norma membunuh semua orang dan memutuskan bundir, pria misterius itu mengizinkan Norma hidup kembali sebagai iblis, serta semua orang yang ia bunuh sebagai antek-anteknya. Dan beberapa dekade ini, Norma selalu membunuh dan mengumpulkan jiwa dari setiap orang yang berkunjung, sampai akhirnya bertemu dengan rombongan Louis. Kembali ke cerita, di kamar cowok-cowok, Jason terbangun dari tidurnya. Seseorang memutar musik hingga suara itu terdengar oleh Jason. I didn't know anybody else was here. Saat ia menghampiri sumber suara, ternyata itu Miss Cina yang mengenakan topeng boneka. Dengan senang hati, Jason menerima tawaran untuk dipijat enak-enak oleh Miss Cina. Awalnya pijatan itu berjalan lancar. Miss Cina dengan lembut melangkah di sekitar tulang-tulang punggung Jason. Sampai di mana ia memutuskan membunuh Jason dengan sadis, melompat langsung ke punggung Jason sehingga mematahkan tulangnya menjadi dua. Di sisi lain, Tiffany ikut terbangun, tapi kali ini dia terbangun karena mencium bau ganjoy. Tiffany pun menghampiri bau itu dan memasuki suatu tempat. Di situ dia menemukan apa yang ia cari. Setelah abok, Roach yang sekarang jelmaan iblis muncul di hadapannya. Roach marah, Tiffany sudah masuk tanpa izin dan memakai ganjoynya. Tangan Tiffany dipotong dengan gergaji mesin. Tapi lucunya, Tiffany hanya tertawa menganggap itu halusinasi. Setelah efek ganjonya habis, Tiffany auto panik melihat tangannya hilang. Ia pun berlari masuk ke rumah Larlin yang dulunya salah satu keluarga Norma di taman trailer. Larlin hobi memakan daging, di mana dia tidak membiarkan Tiffany kabur. Dan akhirnya Tiffany dimakan hidup-hidup oleh Larlin.
Di waktu yang bersamaan, Alex dan Amber yang lagi asik mantap-mantap melakukan jeda sebentar karena Amber mau ke kamar mandi. Di situ Norma menyelinap masuk ke kamar bersama Steng untuk menyergap pasangan tersebut. Pasangan ini pun ditangkap, kemudian Amber dan Alex dipaksa mantap-mantap, sementara itu mereka mulai merekamnya. Alright, I know y'all are young and you're full of lust. Kekacauan-kekacauan yang telah terjadi, hal itu mulai dirasakan oleh Bridget dan Michael. Mereka mulai merasakan ada sesuatu yang gak beres. Saat diselidiki, Bridget kepergok oleh Roach dan terjadilah kejar-kejaran di antara mereka berdua di mana Roach tidak sengaja menginjak ranjau dan meledak membuat tubuhnya hancur berkeping-keping. Di situ Bridget kembali sambil membawa granat. Ketika sampai, dia melihat Larlin tengah memakan jasad Tiffany. Niatnya ingin membunuh Larlin dengan granat, tetapi Bridget sendiri terkena dampak ledakan sehingga dia ikut pingsan. Selama pembuatan film, Amber dan Alex dipaksa mantap-mantap, tapi di situ Norma ingin mengubah genre film XXX menjadi film sadis, di mana Norma memberi Alex kesempatan bahwa jika dia mencekik Amber hingga tewas, dia akan membiarkannya pergi. Pada awalnya Alex mengikuti instruksi, tapi akhirnya dia tidak sanggup dan lebih memilih untuk melarikan diri. Steng berhasil menangkap jatuh Alex. Tidak diberikan kesempatan lagi, nasibnya Alex harus rela dikuliti hidup-hidup dan digoreng hingga tewas. Give that little something extra. Sementara itu, Norma juga tidak membiarkan Amber hidup, di mana Norma menggunakan sebuah alat untuk mengisi paru-paru Amber dengan udara hingga membuatnya meledak. Di luar taman trailer, Michael muncul dari persembunyiannya, lalu menemukan Bridget yang masih pingsan. Ketika dia tersadar, Marvin memergoki mereka dan memasukkan Michael ke dalam kandang. Bridget mencoba mencuri salah satu mobil untuk menyelamatkan Michael, namun tidak semudah yang dibayangkan. Norma dan Marvin segera mengejarnya dengan mobil. Dalam prosesnya Michael tewas ditabrak dan mereka berhasil menghentikan pelarian Bridget. Kemudian Norma dan antek-anteknya berjalan menghampiri Bridget. Di situ Bridget pasrah jika kelompok iblis ini mau membunuhnya. Ucapan-ucapan yang dilontarkan Bridget percis sama seperti yang dikatakan Norma ketika dia kehilangan Aaron dulu. Akhirnya Norma berubah pikiran, dia malah menyuruh Bridget pulang. Tapi saat itu juga Bridget pingsan sebelum matahari terbit. Pagi harinya Bridget dibangunkan oleh seorang kakek yang kemudian mengajaknya pergi. Di situ Norma baru sadar bahwa taman trailer sudah terbakar habis. Setelah mereka pergi, pria misterius itu muncul lagi sambil memamerkan senyuman sinis. Lalu dia pun berjalan pergi sampai akhirnya menghilang ke dalam kepulan asap. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film trailer Park of Terror. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.